Ya, urbanisasi itu terjadi kalau masif, itu bahaya juga. Kayak di Jepang misalnya, orang pada semua pada ke kota semua. Di kotanya sempitnya luar biasa, di Tokyo seperti desa mati. Itu bahaya sekali. Sementara sebenarnya membangun dari desa itu penting, karena kalau di desa kuat, desanya kuat, desanya itu tempat yang produktif ya, desa produktif, maka kota itu bisa hidup perekonominya karena logistiknya itu nyampe dari desa. Kalau cuman kita bicara tentang perkotaan, kita bicara tentang finance, keuangan, jual beli saham dan lain, itu kan sebenarnya bukan sektor real gitu loh. Anak muda sekarang bisa beli Bitcoin, beli lainnya, itu bukan sektor real. Memang making money, tapi itu fundamentalnya tidak kuat, tidak berakar dari bumi gitu. Itu kan adalah suatu creation digitalized. Memang terpercaya, trusted, tapi fundamental tidak kuat. Kalau ada krisis moneter, goncang. Tapi kalau krisis moneter terjadi, farming itu salah satu jalan keluar yang bagus sekali. Dari kantor Bupati Indramayu, Jawa Barat, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tires Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Tema yang kita angkat pada tangan kali ini adalah soal swasembada pangan, membangun dari desa, tentu berpijak pada visi Presiden Prabowo yang termaktub pada Astacita, terutama pada butir kedua, itu membangun kemandirian bangsa dengan mendorong swasembada pangan, kemudian disusul pada butir ke-6 membangun dari desa. Untuk itu kita akan menghadirkan narasumber Bapak Luki Hakim, Bupati Indramayu, Jawa Barat. Terima kasih Pak Luki Hakim sudah bersedia di bincang tipis-tipis. Terima kasih Bung Erman Daulay, terima kasih. Oke. Pak Luki, ini kan Indramayu ini kan bercokol di peringkat pertama dalam hal penghasil beras, ya kan? Nah, terutama kita mempertahankan jauh lebih sulit kan dari murah. Nih, bagaimana Bapak menjaga ekstensi agar menjadi tetap nomor wahid gitu? Ya, saat ini nih Indramayu menghasilkan beras per tahunnya 800.000 ton ya, setiap tahun. Yang dikonsumsi oleh orang Indramayu sendiri itu sekitar 200.000 ton. Jadi masih ada lebih 600.000 ton beras. Itu dikonsumsi Jawa Barat, sebagian juga ke DKI, ke Jakarta. Dan ini terjadi karena luas Indramayu itu sekitar 2.000 km persegi dengan sawahnya itu banyak sekali, dan 70% penduduk Indramayu itu petani. 70% wilayah Indramayu juga pertanian. Ada lagi nelayan juga banyak, sisanya profesi yang lain. Ini sudah menjadi budaya. Indramayu itu budaya bertani, budaya. Jadi turun-temurun mereka senang bercocok tanam. Walaupun pada kenyataannya memang tidak semua petani itu memiliki taraf hidup yang baik masih di bawah garis kemiskinan lah gitu, garis kesejahteraan di bawahnya. Tapi itu kita bicara yang lain lagi. Tapi sekarang bicara bahwa itulah ketahanan pangan dan kemandirian. Jadi kita punya ketahanan pangan dan mandiri, artinya dari diri sendiri kan gitu. Mempertahankannya adalah gimana caranya, yaitu supaya eksistensi pertanian tetap ada, petaninya harus ada, dan juga lahannya juga harus ada. Maka kita di sini punya juga kan ada LP2B, sawah-sawah yang terlindungi lah. LSD juga ada, terlindungi juga. Jadi kalau dalam tata ruang itu ketika kita bicara misalnya mau mengarah ke industri, karena memang banyak tenaga kerja yang nganggur nih, banyak pengangguran, dan sebagian dari mereka mungkin sudah tidak ingin menjadi petani karena dari hasil survei yang dilakukan oleh statistik bahwa 60% anak petani tidak ingin jadi petani lagi. Ditanya lagi kenapa? Karena mereka merasa tidak punya pendapatan yang tetap. Terus mungkin mereka juga sebagian besar ada jawabannya takut gagal panen. Jadi mereka ingin punya pendapatan yang mungkin kecil, tapi tetap setiap bulan ada. Maka karena mereka pada nganggur, kenyataan saat ini mereka pada nganggur, didorong ke pertanian mereka masih belum mau, maka kita butuh daerah menjadi kawasan industri. Memang akan ada beberapa sawah-sawah yang kepake, yang darinya sawah menjadi kawasan industri, tapi itu sawah yang tidak subur, sawah yang hanya
1 kali dalam 1 tahun panennya, dan itu kita inventarisir semuanya di tempat-tempat yang memang tidak subur kita jadikan kawasan industri. Lalu yang kawasannya subur maka kita lakukan intensifikasi. Yang tadinya misalnya 2 kali setahun bisa nggak 3 kali setahun. Terus kalau yang tadinya 1 hektar sawah bisa menghasilkan 7 ton, bisa nggak dibuat dengan rekayasa pemupukan, rekayasa teknologi dan lain-lain, benih dan lainnya, sehingga bisa menuju ke 10 atau 12 ton per hektar. Kita lihat di daerah-daerah yang di tempat lain mungkin ada percontohan, maka kita tiru, kita lakukan. Nah, jadi walaupun kawasannya mungkin sedikit berkurang, tapi jumlah tonasenya meningkat. Lalu kita juga mesti jaga minat petani muda, petani milenial lah, atau petani Gen Z misalnya. Mereka harus punya motivasi, yaitu menjadi petani tidak sama dengan miskin. Karena yang mereka lihat, petani itu rata-rata saat ini realitanya petani itu banyak yang miskin. Mereka itu buruh tani. Iya Pak, saya kan tahu desa. Petani itu selama ini kan identik dengan lumpur dan miskin. Makanya tadi saya pengen tergoda juga menanyakan sama Pak Luki, bagaimana mengupayakan agar petani itu menjadi pilihan terhormat dan bermartabat, kan gitu. Nah. Betul. Pertama, fundamentalnya bahwa kita mesti tahu, mesti ada kepastian harga. Bulog 6.500 sudah mulai. Alhamdulillah, dengan adanya kepastian harga minimum. Jadi kalau lebih tinggi bisa dijual ke market, tapi kalau misalnya mentok ya di situ kan itu. Maka sudah ketahuan bahwa dengan 1 kintalnya mereka dapat berapa, 1 hektarnya dapat berapa kintal atau berapa ton, mereka sudah ada bayangan. Terus yang kedua, mereka harus, kan kebanyakan kan buruh tani. Ada petani tuh sebenarnya cukong tanah atau tuan tanah. Mereka punya tanah ratusan hektar tapi tidak turun ke sawah. Mungkin dulunya iya, tapi sekarang yang turun ke sawah itu adalah buruh tani. Dan buruh tani itu punya banyak hutang kadang-kadang sama yang punya tanah. Jadi sudah ambil uang di muka, terus nanti mereka kerja, nanti bayarnya pakai gabah sebagian. Nah, supaya minatnya tetap ada, maka harus ada akses permodalan yang mudah. KUR atau yang lain-lain itu permodalan itu harus mudah, karena saat ini di lapangan banyak pemberi modal, tapi quote on quote itu ya tidak formal lah, tidak legal lah ya. Dan mengisapkan. Betul, butuh uang hari ini juga keluar uang itu. Uangnya kalau pinjamnya 1 juta, terimanya 900, yang 100 administrasi, bulan depan dia udah bayar 1.200.000. Berarti itu kan 1 bulan sudah 20-30%. Tapi aksesnya cepat. Nah, saya berharap pemerintah dengan instrumennya bisa menyalurkan KUR, menyalurkan kredit dengan bukan cuma hanya tepat, tapi cepat. Jangan sampai kalah. Sehingga banyak buruh tani yang tidak harus keburu ijon, keburu ngutang dulu sama para mungkin tengkulak-tengkulak kan itu. Lalu yang kedua, kita bisa juga melakukan modernisasi, intensifikasi, modernisasi. Jadi yang tadinya petani tradisional kita rubah menjadi agribisnis. Itulah intervensi Pemkab namanya. Misalnya kayak anak-anak muda yang saya nggak mau nanam beras biasa, coba kamu mungkin nanam beras dalam bentuk padi dalam bentuk yang lain, misalnya kayak metode dengan irit air. Jadi dengan sedikit air, ada tuh sekarang metode dengan sedikit air, hasilnya jelas lebih bagus. Terus bagaimana dengan tikusnya? Nanti tikusnya kita bisa penanganannya secara organik, misalnya dengan tidak membunuh ular, terus memanfaatkan burung hantu. Karena kan sekarang pada pakai setrum tuh untuk bunuhin tikus, tapi banyak korban juga. Artinya nanti secara technically kita akan melakukan pelatihan-pelatihan, binaan-binaan supaya mereka bisa menjadi agribisnis entrepreneur. Terus jadi kelompok tani ini punya jiwa wirausaha ya, korporat gitu ya. Jadi begini, dari hulu ke hilir. Ada yang memang ketika mereka berkelompok jangan cuma kelompok hanya penanam saja, tapi ada juga sebagian kelompok yang juga memasarkan. Jadi ketika si ini penanam dengan modernisasi, dengan melakukan intensifikasi, lalu hasilnya pun bisa juga dikelola supaya ada nilai tambah, dikelola oleh kelompok tertentu yang masih terafiliasi, yang dipasarkan dalam bentuk mungkin digiling dengan aroma tertentu, dengan tingkat kebersihan tertentu. Jadi berasnya nggak raw, nggak benar-benar kayak beras yang padi langsung jual. Sementara sudah ada desain packaging yang lebih menarik, marketing yang lebih bagus. Kemasannya. Jadi sebenarnya yang dijual barangnya sama, tapi packaging itu berpengaruh, dan marketing itu berpengaruh. Dan apalagi dengan adanya dunia internet saat ini, sebenarnya dari hulu ini bisa langsung memiliki akses kepada off-taker.
Sampai ke Copenhagen sana bisa. Bisa sebenarnya ke Jerman sana bisa, Pak, bisa. sekarang. Kita juga bisa, kita juga mengajarkan beberapa teman-teman anak muda untuk kita menanam padi organik, yang mana bisa diekspor. Kalau di Turki itu kita lihat 1 kilogram beras organik itu sekitar harganya sekitar 50.000 lah. Di sana 1 kilogram. Itu jembatan menuju ke Eropa. Di Eropa lebih mahal lagi. Dan saya tahu itu mungkin banyak yang ngambil dari Thailand dan dari Vietnam. Itu berarti kalau kita dengan ongkos kapal dan lain mungkin bisa saja mereka tuh beli di sini per kilonya itu sekitar 20.000. Tapi dengan kualitas tertentu, dengan organik, maka kan ada cara nanamnya pun harus bebas dari pestisida dan lain-lain. Kita berikan pelatihan-pelatihan. Mereka berkelompok satu hamparan terpisah dari hamparan yang lain. Karena kalau yang hamparan lain sini masih pakai pupuk kimia, airnya nyalur ya sama-sama juga kan itu. Jadi kita lakukan itu tadi intensifikasi dan modernisasi. Ada pupuk organik pun sudah mulai ini juga ya? Kan? Sudah mulai ada pupuk organik, pestisida yang organik lah, herbisida yang organik kita akan kembangkan terus. Yang penting anak muda ini punya motivasi untuk mau jadi petani dengan jaminan harga yang baik dan mereka punya prospek bisnis yang bagus. Jadi mereka hitung, kami nanam capeknya sama, tapi hasilnya beda. Sementara kalau yang sudah berumur ya sudah tua-tua itu, mereka kadang-kadang sudah tidak terlalu ingin untuk melakukan modernisasi karena mereka hanya udahlah, saya yang penting pupuknya ada, yang penting berasnya dibeli padinya dibeli dengan harga bagus sudah. Mereka sudah nggak mau lagi ada inovasi-inovasi. Ya, yang sementara yang muda-muda ini update dengan yang muda-muda bisa teknologi, kita, ya betul. Tapi tetap saja kita tidak paksa semua anak muda untuk bertani, itu pilihan mereka. Kalau mereka mau ke industri pun bisa, tapi kita kasih tahu bahwa sebenarnya dari menanam padi itu tidak hanya dapat beras. Kita lihat bahwa sekam itu ada nilai jualnya. Sekam itu kalau dipadatkan bisa jadi co-firing untuk menambah substitusi pembakaran batu bara untuk di PLTU. Lalu dari dedek itu, dari tepung-tepung yang ada di dalam sekam itu bisa bukan cuma sekedar buat pakan ayam, pakan ternak, tapi bisa juga dibikin oil, ada minyaknya. Terus jerami itu juga bisa dibuat furniture dan lain-lain. Jadi Anda menanam padi itu tidak hanya dapat beras, tapi dapat yang lain. Banyak variabel di situ. Sehingga benefit finansialnya bisa bertambah, ada nilai tambahnya gitu. Dan itu semua kan didapatkan dari pengetahuan, dari knowledge. Nah, kita transfer knowledge kita kasih tahu ke anak-anak yang belum tahu. Sudah banyak penelitian-penelitian, kita bisa lihat dari IPB, kita bisa lihat dari kampus-kampus yang lain. Ada beberapa penemuan sudah kita lakukan. Terus penyiramannya pun nggak kayak zaman dulu kan, nyiram turun pakai ini, nyiram. Sekarang sudah bisa pakai drone. Dia nyiram pupuknya pakai drone. Terus untuk mengontrol, sekarang kita bisa pakai citra satelit, atau kalau nggak ya pakai drone saja, kita bisa lihat. Minimal para pemuda bisa menggoda dengan bisa tergoda dengan itu. Sambil main medsos pun bisa, sambil main traktor nanti. Teknologinya sebenarnya sudah ada. Bahkan teknologinya sebenarnya sudah ada, cuman mungkin belum diterapkan secara masif saja untuk pengaturan buka tutup air. Kita bisa tahu. Kita dengan teknologi tertentu, tentu dengan AI malah sekarang ini, kita tahu ini unsur haranya cukup atau tidak. Jangan kita paksakan kasih pupuk, sebenarnya di sini sudah itu teknologi itu. Kebutuhan air pun sekarang smart farming juga udah ada. Smart farming. Nah, itu kita dorong. Jadi buat anak-anak muda yang nganggep bertani itu adalah bawa cangkul pagi-pagi ke sawah, kepanasan, terus nanti dapat uangnya lama, terus murah, itu bisa kita rubah itu pelan-pelan ya. Hamparan macul itu melelahkan gitu. Oke Pak, tapi ada tugas pemimpin daerah yang lebih berat juga sekarang Pak, melaminating lahan ini, harus laminating supaya nggak terkonversi menjadi properti. Itu kan penting Pak. Nanti, kalau nggak dilaminating bagaimana Pak? Gitu Pak. Betul. Itu tadi sebenarnya dalam penentuan tata ruang dan lain-lain kita bisa tentukan bahwa ini adalah daerah sawah abadi. Tapi saya ingin sawah abadi adalah yang benar-benar sawah yang subur. Jangan sampai ketika sawah tidak subur, sawah yang hanya panen 1 kali 1 tahun kita abadikan, maka si penggarap ini akan abadi susahnya, akan abadi melaratnya kan itu. Jadi kita benar kita lakukan mitigasi, kita lihat wah ini yang subur, kita formalkan, kita minta proteksi lah ke atas bahwa ini adalah lahan, contohnya LP2B lah. LP2B itu kalau mau dipakai sama perumahan atau apa, maka itu harus diganti 3 kali lipat. Itu kita lakukan aturan seperti itu. Di mana dia gitu. 3 kali lipat. Kita bergeser ke butir kena membangun dari desa supaya disparitas kota dengan desa ini juga nggak terlalu jauh gitu Pak Bupati.
orang desa itu kalau nganggur pikirannya pengen ke kota. Urbanisasi. Iya, urbanisasi itu terjadi kalau masif, itu bahaya juga kayak di Jepang misalnya, orang pada semua pada ke kota semua. Di kotanya sempitnya luar biasa, di Tokyo seperti desa mati. Itu bahaya sekali. Sementara sebenarnya membangun dari desa itu penting, karena kalau di desa kuat, desanya kuat, desanya itu tempat yang produktif ya, desa produktif, maka kota itu bisa hidup perekonominya karena logistiknya itu nyampe dari desa. Kalau cuman kita bicara tentang perkotaan, kita bicara tentang finance, keuangan, jual beli saham dan lain, itu kan sebenarnya bukan sektor real gitu loh. Anak muda sekarang bisa beli Bitcoin, beli lainnya, itu bukan sektor real. Memang making money, tapi itu fundamentalnya tidak kuat. Tidak berakar dari bumi gitu. Itu kan adalah suatu creation digitalized. Memang terpercaya, trusted, tapi fundamental tidak kuat. Kalau ada krisis moneter, goncang. Tapi kalau krisis moneter terjadi, farming itu salah satu jalan keluar yang bagus sekali. Ada integrated farming, jadi kita nanam, di situ ada ikannya juga. Mina ya, padi. Jadi ya ada ikannya juga. Mina padinya. Nah, di desa itu cocok untuk itu. Jadi walaupun modernisasi terjadi, tapi kita jangan tinggalkan ketahanan pangan, kemandirian, dan juga kita bangun dari desa. Pertama kita bangun sumber daya manusianya. Manusia yang terdidik bukan berarti tidak boleh jadi petani. Jadi kalau sekolah tinggi-tinggi, ujungnya jadi petani. Loh, justru semakin tinggi Anda sekolah, semakin banyak ilmu Anda di desa Anda aplikasikan, itu bagus sekali. Bagaimana cara cari sumber-sumber air yang tidak membuat rusak lingkungan, bagaimana cara membuat pestisida yang ramah lingkungan dan lainnya. Kita bangun dari desa, kita bangun orangnya dulu. Kita berikan ke mereka pelayanan pendidikan yang bagus, yang murah, kan sekarang gratis ya pendidikan, tapi yang berkualitas. Jangan cuma asal datang ke sekolah, terus mereka main-main, ngantuk-ngantukan, pulang. Mereka tidak terupgrade secara manusianya, tapi kita lakukan pendidikan karakter sama pendidikan knowledge-nya harus nyampe. Lalu yang kedua, kita pastikan bahwa walaupun ada di desa, tapi Anda tetap mendapatkan akses, kesempatan, peluang. Anda tidak harus pergi ke kota membawa barang dagangan terus duduk di pasar. Enggak, sekarang sudah zamannya dijemput, diantar. Ada orang yang khusus cuman kerjanya itu antar dan jemput barang. Anda tetap di sini, Anda bisa melakukan eksibisi, melakukan pameran dari produk-produk Anda di rumah, yaitu di desa. Jadi bisa jadi bahwa kita lihat di kota Bandung itu perlu berapa pisang. Kita nggak harus datang ke Bandung, kita lihat ya kebutuhan-kebutuhannya. Kita punya kebun pisang, kita pasarkan, di sana juga ada pembelinya, bisa jadi beli. Dan ada nilai tambah juga, jangan jual pisang-pisang gini, bisa kan keripik atau ada nilai tambah juga ya kan Pak? Jadi selain bisa kita olah, ada juga memang walaupun mereka mungkin minta fresh pisangnya, tapi dari batangnya itu bisa integrated marketing. Jadi batang pisang ini dijualnya kemana? Ke peternakan sapi. Kita tanya, wahai peternakan sapi, makanannya apa aja? Berapa Anda butuh batang pisang? Sekian, berapa ton, berapa hari continuity-nya. Kita bisa hitung berapa farm kita nih menghasilkan pisang ini, berapa buahnya dijual, batangnya juga bisa buat apa dan lain-lain itu. Jadi Pak Bupati, diperlukan intervensi pemerintah karena harus ada simulasi, Pak. Iya. Di Jepang itu kan kalau di Indonesia pelatihan ada Badiklat, BRI, Diklat, BUMN besar-besar. Kalau pertanian ini seakan-akan nggak ada diklatnya kan gitu. Perlu intervensi pemerintah agar mereka ada simulasi sehingga menjadi habit ataupun sudah menjadi budaya gitu, Pak Bupati. Atau setelah mereka di training, jadi banyak ahli-ahli pertanian yang mungkin bisa kita datangkan, lalu mereka diklat dan kursus dan apapun itu, habis itu selesai. Wah, itu bahaya. Jadi setelah dapat ilmunya, kita lakukan simulasi atau kalau kita lakukan demplot atau percontohan. Mungkin kalau satu kecamatan repot, satu desa percontohan saja. Satu desa yang diaplikasikan dari keilmuan para peneliti ini, para konsultan ini, kita aplikasikan dalam satu desa. Begitu ini jalan ekosistemnya, maka kita duplikasikan saja. Tularkan saja. Dan sebagian daripada petani itu banyak yang seeing is believing. Dia harus melihat dulu baru dia percaya. Jadi ketika kita berbusa-busa dengan teori, bisa juga petani kayak ngomong apa sih, dia belum pernah terjun ke sawah, dia belum pernah. Tapi ketika Pak Petani, ayo kita ngopi atau kita sambil makan sayur asam di kampung sebelah, yuk kita jemput, kita suruh lihat, dan dia akan lihat, loh
kok bisa subur? Loh, kok bisa ini? Pakai apa? Pasti dia akan tanya. Kemarin itu, Pak, ketika kita mencoba untuk menanam padi dengan sedikit air, itu ditentang banyak sekali. Mana mungkin bisa padi itu tanpa airnya harus menggenang. Kita kasih tahu bahwa padi itu bukan tanaman air. Padi itu tanaman semi akuatik. Jadi asal lembab dia bisa hidup. Masa sih akhirnya begitu kita sudah sekitar berapa hektar itu hamparan contoh, maka yang lainnya kita undang, sini Pak, lihat tuh, itu airnya sedikit, ini dokumentasinya, dan mereka lihat bulir-bulirnya lebih banyak, dicabut akarnya lebih kuat, mereka langsung oke, besok saya mau ikutan gitu. Jadi kalau kita sudah bikin percontohan, satu kampung percontohan, maka yang lainnya tinggal suruh datang, suruh lihat. Program konkret di desa apa, Pak? Pertama itu tadi, kami ingin memastikan irigasi. Ini kita kerjasama sama air pusat itu imam besar bagi petani. Betul. Jadi air, jadi dari KPUan itu berarti sama BBWS ya. Irigasinya itu disambungkan ya pokoknya irigasi teknis lah. Kita lihat sumber-sumbernya. Terus ada beberapa tempat yang mungkin memang harus pakai pompa dari bawah. Ya. Terus program konkretnya lagi selain irigasi tadi itu, kepastian bahwa barang Anda itu bisa dibeli. Ini saya setuju saya dengan luar biasa. Jaminan pasar. Jaminan pasar. Maka tapi kami tidak mengikat Anda kalau harga ini yang Bulog kemarin itu yang dari Pak Prabowo itu membuat senyum para petani banyak tuh. Karena dia sudah tahu bahwa sejelek-jeleknya harga dia 6.500. Kalau mau tengkulak mau datang di atas itu, kalau pengusaha mau datang harus itu. Sama satu lagi ya, saya ingin melalui BUMD, jadi ini program kabupaten ya, ingin hadir memberikan kepastian harga. Jadi kalau misalnya Bapak mau jual ke Bulog bisa, ke kami pun bisa. Anda jual ke kami, akan melakukan proses pemasaran. Jadi saya akan bekerjasama dengan Depok, Bekasi, Kota Depok, Kota Bekasi. Di sana kan nggak punya sawah, tapi di sana kan pada makan nasi kan. Pertanyaan saya, Anda beli dari mana? Anda beli dari pasar gini. Udah, beli saja dari kami. Jadi memotong mata rantai yang begitu panjang. Soalnya kasihannya gini, ketika harga gabah murah, ternyata harga beras tetap mahal. Jadi ketika harga mahal beras, harusnya kan gabahnya naik. Ini enggak dong. Petani mendapat untung besar dong. Ini ternyata gabahnya tetap murah. Karena kebanyakan itu mata rantai yang berkepanjang. Nah, jadi kami nanti dengan BUMD kami akan memotong itu semua, dan kami pun akan membeli jerami-jeraminya. Jadi jerami itu laku, jangan dibakar. Nanti urusannya sama Kementerian Lingkungan Hidup, Anda bakar itu. Kami beli jeraminya, kita jual ke peternakan sapi. Lalu itunya juga sekamnya kita jual ke PLTU. Jadi itu program konkret dari BUMD yang sedang saya dorong. Kenapa BUMD? Karena BUMD itu bisa melakukan transaksi. Kalau dinas kan nggak boleh jual beli lah kan itu loh, dinas. Fungsinya hanya pelatihan, pemberian dan lain-lain. Jadi BUMD itu saya dorong untuk menyeruak masuk ke petani sekaligus distribusi untuk pupuk bersubsidi. Kita pastikan mereka tetap dapat sesuai dengan aturannya, karena banyak juga petani yang menggunakan pupuk itu over over dari yang seharusnya gitu loh, overdosis. Banyak perlu ada teknologi supaya dia tahu kebutuhannya. Mereka harus kasih tahu, Pak, kalau Anda terlalu kasih pupuk ini, maka ujung-ujungnya ini kan nguap, selain nguap airnya jenuh, kesuburannya berkurang. Unsur haranya berantakan di situ. Siap, terima kasih. Demikian bincang tipis-tipis bersama Pak Luki Hakim, Bupati Indramayu. Sampai bertemu kembali.